Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Mayandari dari Gizi B semester 4. Di sini saya akan melakukan uji beda 2 min untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Di sini saya sudah mempunyai contoh soal, yaitu sebagai contoh kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Misalnya pada kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah, sedangkan kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Setelah itu, guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelompok tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa kelompok A dan kelompok B, yaitu di sini sudah ada data hasil belajar siswa. Langsung saja kita mulai menggunakan SPSS. Baik, langsung saja di sini saya menggunakan SPSS versi 20. Pertama kita klik variabel view. Di sini di nama ini kita taruh hasil. Setelah hasil, nomor 2 kelompok. Pada desimal di hasil menggunakan 1 dan di kelompok menggunakan 0. Labelnya hasil belajar, belajar pada kelompok. Labelnya itu kelompok. Kemudian di value-nya pada kelompok kita akan value-nya 1. Di sini di label kelompok. Kemudian add, berikutnya 2, labelnya kelompok. Kemudian di add, lalu klik OK. Dimensionnya kita ganti dengan scale dan di sini nominal, kelompok itu nominal. Kemudian klik data view, kita masukkan data yang tadi 77 di hasil 77,7, kemudian 80,3, berikutnya 73,2, berikutnya 76,8, berikutnya 90,1, berikutnya 68, kita isi sampai selesai ya. 86,2, 40,0, 93,4,
85,3. Dan pada kelompok kita isi juga dengan yang tadi, data yang tadi, 1 1 1 1 1 sini 2 2 2. Langkah selanjutnya itu kita klik menu analyze, kemudian compare mean, lalu independent sample t-test. Sekarang kita isi yang ini, independent sample t-test, kemudian masukkan variabel hasil belajar ke kotak tes variabel, lalu masukkan variabel kelompok ke kotak grouping variabel. Selanjutnya klik define group, maka akan muncul kotak seperti ini, define group. Pada kotak grup 1 isikan 1, kemudian grup 2 isikan 2, kemudian kita klik continue, dan terakhir klik OK. Maka ini adalah hasil dari t-test tabel output pertama grup statistik. Berdasarkan tabel output grup statistik di atas diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A sebanyak 6 orang siswa, sementara untuk kelompok B sebanyak 4 orang. Nilai rata-rata hasil belajar siswa atau min untuk kelompok A sebesar 77,817, sementara untuk kelompok B adalah sebesar 86,235. Dengan demikian, secara deskripsi statistik dapat disimpulkan bahwa beberapa data hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B selanjutnya untuk dibuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan, nyata atau tidak, maka kita perlu mentafsirkan output independent sample test berikut. Ini adalah independent sample test. Berdasarkan output di atas diketahui significance test for equality of variance and adalah sebesar 0, 0,85 0,85
Baik, ini adalah hasil interpretasi output uji independent sample t-test (SPSS) pada tabel pertama, yaitu grup statistik. Berdasarkan tabel output ke grup statistik ini, diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang siswa, sementara untuk kelompok B adalah sebanyak 5 orang siswa. Nilai rata-rata hasil belajar siswa atau min untuk kelompok A adalah sebesar 77,817, sementara untuk kelompok B adalah sebesar 87,240. Kemudian tabel kedua ada independent sample test. Berdasarkan tabel output independent sample test ini, diketahui nilai signifikan Leibniz test for equality of variance adalah sebesar 0,738, lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa varians data antara kelompok A dengan kelompok B adalah homogen atau sama.